Oh, drove right by him. Hit it with the car stick. Here comes Jimmy Johnson. He's in the wall. He's there. This Will he go for a slide job? He's going to slide job. There it goes. Here he goes. In for it. Down to the bottom. Slides up into him. Who's going to save it? Neither one. They both spin out. Banyak orang mengatakan bahwa balapan NASCAR terlalu lama untuk menarik perhatian penonton, yang mana balapan NASCAR jauh lebih lama daripada balapan F1 dan IndyCar. Tetapi sebenarnya berapa lama balapan NASCAR berlangsung, dan berapa jarak yang ditempuh oleh para pembalap dalam waktu tersebut? Sebenarnya ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam hal lamanya balapan NASCAR, karena jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan balapan berbeda antara sirkuit, kondisi balapan, dan kondisi cuaca. Dan di video ini kita akan membahas semua ini secara lebih dalam. Trek oval NASCAR mungkin terlihat sama, tetapi masing-masing sebenarnya cukup unik. Karena mau bagaimanapun, setiap trek memiliki karakteristiknya sendiri yang mempengaruhi kecepatan dan pengendalian mobil. Yang mana beberapa trek memiliki tikungan yang lebih curam, misalnya yang menghasilkan kecepatan menikung yang lebih cepat dan waktu putaran yang lebih cepat. Dan sirkuit lain mungkin memiliki aspal yang lebih baru, yang memberikan daya cengkeraman lebih besar dan karenanya juga waktu putaran yang lebih cepat daripada sirkuit dengan permukaan yang lebih tua. Dan semua faktor ini membantu menentukan panjang keseluruhan balapan NASCAR. Jadi dengan waktu putaran yang lebih lama berarti balapan akan lebih lama. Dan NASCAR mencoba mengimbangi hal tersebut dengan membuat trek dengan putaran cepat lebih banyak. Dan trek dengan putaran yang lebih panjang seperti sirkuit jalan raya yang cenderung memiliki jumlah putaran tinggi. Hal ini membantu menjaga durasi balapan tetap konsisten sepanjang musim. Namun hal ini masih dapat menyebabkan balapan yang lebih lama jika mobil membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan putaran. Dan yang menarik dari hal ini semua adalah jumlah lap dalam balapan NASCAR sangat banyak. Namun kenapa? Jadi balapan NASCAR biasanya berlangsung sekitar 200 lap. Jika kalian mencoba membandingkan dengan bentuk motorsport lainnya seperti Formula One, sepertinya sangat banyak perbedaannya. Karena mau bagaimanapun, NASCAR cenderung menjalankan lebih banyak putaran karena putarannya jauh lebih pendek. Sebagai contoh, sirkuit Talladega Superspeedway memiliki panjang di 2,66 miles atau 4,28 km. Di sisi lain, beberapa lintasan seperti Martinsville panjangnya hanya setengah mile atau 0,8 km. Lalu ada juga sirkuit balap jalan raya yang jauh lebih panjang yang panjangnya antara 2 dan 4 mile. Namun sebagian besar musim NASCAR berlangsung di sirkuit yang lebih pendek, dan panjang lintasan yang pendek berarti bahwa satu putaran seringkali membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk diselesaikan. Dengan waktu putaran yang singkat ini berarti bahwa balapan harus memiliki lebih banyak putaran agar mobil-mobil dapat menempuh jarak yang cukup untuk memberikan hiburan yang cukup bagi para penggemar dan agar konsisten dengan beberapa trek yang lebih panjang dalam jadwal. Dan NASCAR membutuhkan setidaknya 120 putaran atau 300 mile atau setara dengan 482 km untuk diselesaikan agar klasifikasi balapan akhir menjadi resmi, yang berarti banyak balapan NASCAR yang panjangnya bisa mencapai 500 mile atau setara dengan 800 km. Dengan lap yang banyak dan jarak yang ditempuh juga banyak, jadi durasi penuh balapan NASCAR berkisar antara 1,5 jam hingga 3 jam. Namun, beberapa balapan bisa berlangsung lebih lama, bahkan lebih dari 6 jam. Dan hal ini bisa disebabkan oleh berbagai penundaan dalam balapan, atau bisa juga karena memang dibutuhkan waktu selama itu untuk menyelesaikan balapan yang sebenarnya. NASCAR melakukan hal ini bertujuan untuk memberikan nilai hiburan yang sangat besar bagi para penontonnya, dan dengan memiliki balapan yang panjang berarti harus tetap penuh aksi selama berjam-jam. Dan NASCAR akhirnya memperkenalkan tahapan ke dalam balapan, dan ini tentu aja telah membantu seri ini untuk memecah aksi menjadi beberapa bagian yang lebih pendek dalam jangka waktu yang lebih lama. Jadi balapan NASCAR saat ini dibagi menjadi beberapa tahap, dan poin diberikan kepada pembalap teratas di akhir setiap tahap. Dan sistem seperti pos pemeriksaan ini diperkenalkan ke NASCAR sejak tahun 2017. Meskipun sistem ini memecah belah di antara para penggemar, pembalap, dan tim, namun sistem ini memungkinkan pembalap mendapatkan lebih banyak poin dalam balapan. Dan sebagian besar balapan dibagi menjadi 3 tahap terpisah, dengan pengecualian balapan Charlotte yang memiliki 4 tahap. Namun, karena setiap lintasan memiliki panjang yang berbeda, maka tahapannya pun berbeda di setiap lintasan. Sebagai contoh, di Daytona 500 memiliki total 200 lap balapan, yang berarti tahap 1 berakhir setelah 60 lap, dan tahap 2 berakhir setelah 60 lap berikutnya, dan tahap 3 adalah 80 lap sisanya. Dan jika kita melihat pada lintasan balap yang lebih pendek, kita akan menemukan jumlah putaran yang lebih tinggi di setiap tahapnya. Sebagai contoh, Martinsville Speedway yang memiliki total 500 lap.
Berarti tahap 1 berakhir pada putaran 130 dan tahap 2 berjalan selama 130 putaran dan berakhir pada putaran 260/500 dan tahap terakhir adalah sisa dari 240 lap. Benar-benar banyak banget ya lapnya dan agak rumit sebenarnya. Namun apa faktor lain yang membuat balapan menjadi lebih lama? Jadi seperti halnya motorsport lainnya, ada sejumlah variabel yang dapat menunda balapan di NASCAR. Di masa lalu, kita bahkan pernah melihat balapan selesai hingga tengah malam meskipun balapan dimulai pada sore hari. Faktor pertama dan paling umum yang dapat menunda balapan adalah insiden di lintasan. Kecelakaan cukup umum terjadi di NASCAR dan biasanya meninggalkan banyak puing-puing di sirkuit yang bisa memakan waktu lama untuk membersihkannya. Dan hal ini memunculkan bendera peringatan atau bahkan red flag yang menghentikan balapan hingga aman untuk memulai kembali. Selain itu, tumpahan oli juga harus dibersihkan dengan hati-hati sebelum balapan dapat dilanjutkan, karena dapat menyebabkan kecelakaan lain jika masih ada sisa oli yang tertinggal di lintasan balap. Kadang-kadang pembatas dan pagar pembatas juga bisa rusak akibat tabrakan dengan benturan keras. Dan hal ini sangat penting untuk diperbaiki karena akan membahayakan penonton dan pembalap jika rusak saat ada mobil yang melaju di lintasan. Dengan hal tersebut, tentu aja akan memakan waktu yang sangat lama dalam balapan ini. Kemudian selain itu ada cuaca. Hujan dan cuaca buruk lainnya juga dapat sangat mempengaruhi durasi balapan. Biasanya, balapan akan dihentikan sejenak untuk istirahat jika terjadi hujan rintik-rintik. Trek kemudian perlu dikeringkan sebelum balapan dapat dilanjutkan. Namun jika terjadi hujan lebat, biasanya balapan akan ditunda selama beberapa jam atau bahkan dijadwalkan ulang untuk hari berikutnya. Kenapa demikian? Yaitu karena NASCAR tidak membalap di tengah hujan, setidaknya tidak di lintasan oval. Namun balapan basah dapat berlangsung di lintasan jalan raya. Tapi jika ada badai besar, NASCAR dapat memutuskan untuk menunda balapan, dan hal ini sering terjadi jika ada petir untuk alasan keamanan. Itulah beberapa hal yang dapat membuat balapan NASCAR yang sudah lama menjadi semakin lama. Jadi kesimpulannya, balapan NASCAR biasanya berlangsung selama 3 hingga 5 jam, tetapi balapan terkadang bisa berlangsung lebih lama atau lebih singkat tergantung pada lintasan dan cuacanya. Dan balapan NASCAR biasanya berjarak sekitar 300-500 mile, sedangkan yang terpendek ada di Bristol Dirt Race sejauh 133,25 mile, dan yang terpanjang adalah balapan Charlotte sejauh 600 mile. Dengan banyaknya lap ini dan track oval, ini tentu aja membuat NASCAR adalah motorsport yang tidak bisa untuk semua orang, karena orang-orang biasanya akan bosan melihat hal tersebut. Tapi jangan salah, NASCAR adalah salah satu motorsport yang cukup seru dan cukup berbahaya, karena mau bagaimanapun, NASCAR adalah motorsport yang cukup banyak aksi overtake-nya, aksi berbahaya, dan yang pasti, crash. Hampir di setiap balapan NASCAR akan ada aja crash-nya. Dan percaya atau tidak, crash di dalam balapan NASCAR adalah bumbu lainnya untuk membuat balapan ini semakin seru untuk ditonton. Itulah alasannya kenapa NASCAR memiliki balapan yang sangat panjang dan lap yang sangat banyak. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.